Halo, selamat malam Musmar Ismail. Oh iya, ada Kemalisius nih, tepuk tangan dong. Lain kali bawa spanduk, malu sama Kang Isman. Dia bawa kertas, miskin banget sih. Yalah. Oh dari Bali, weh, gila. Gimana? Betul. Betul. Ya, apa ya? Sama. Oke. Tadi tumben banget ya Ge, pakai bismillah, terus assalamualaikum. Tumben banget ya, dia nyadar kalau dia hari ini mau tereliminasi sob. Nyadar, makanya dia pengen tobat tuh. Dia jarang sholat tuh Ge. Kenapa? Jarang sholat, gue kenapa ngebahas Ge? Ini pasti efek materi gua narkoba ini. Pasti ini, mabuk juga kan gua. Oke, kita agak serius sedikit ya. Kita serius sedikit ya. Serius. Jadi gini nih friend. Gue itu sebenarnya sebagai orang Arab gitu ya. Gue seneng banget jadi orang Arab gitu daripada jadi orang Jakarta. Karena orang Arab itu gak gampang kepanasan ya kan. Lain kalau orang Jakarta suka ngeluh, oh Jakarta ini panas ya, Jakarta ini panas, selalu gitu, manja, kampungan ya kan. Kampungan. Orang Arab itu nggak gitu. Kita terbiasa hidup di gurun pasir, jadi biasa panas gitu kan. Tapi ada satu nggak enak jadi orang Arab, friend. Apa? Kalau misalnya ada sekelompok anak muda yang gaul lagi ngedrugs, gua nggak bisa ikutan sembarangan, men. Ya, setiap gua mau ikutan, bro, gua mau ikutan ngedrugs dong. Sok. Selalu kayak gitu. Kalau orang Arab itu dianggap bersih. Padahal nggak semua orang Arab itu bersih, friend. Gue ini kotor loh. Gue ini kotor gitu. Padahal belum punchline tuh. Gue ini kotor loh. Gue doyan ngobat paracetamol, amoxicillin, ambroxol, kurang garang apa lagi coba. Gua kalau dikasih heroin sama kokain kagak bakalan mabuk sob. Coba nelan paracetamol aja satu, kluk, asik. Kalau mau bikin gua mabuk gak usah repot-repot, beliin aja paracetamol, gua juga udah mabuk gitu. Gak usah repot-repot gitu. Lagi pula mabuk paracetamol adalah mabuk yang menyehatkan, ya kan? Sedangkan mabuk narkoba adalah mabuk yang mematikan. Gua yang bego apa semua orang udah pada tahu ya. Jadi tadi sampai di mana ya? Mabuk paracetamol adalah mabuk yang menyehatkan ya kan? Mabuk narkoba adalah mabuk yang mematikan gitu. Dan ada efek-efek kalau misalnya lu ada seorang pemakai itu nggak bener men, karena tubuh lu akan nggak sehat gitu. Kayak efek pertama kalau misalnya lu adalah seorang pemakai narkoba, lu akan mengalami sama yang namanya mati rasa sob. Jadi walaupun lu dicubit atau dipukul sekeras apapun, lu nggak bakal ngerasain sakit. Kebayang ya kalau misalnya ada seorang pencopet dan dia mengkonsumsi narkoba. Begitu dia nyopet, dia nggak mesti lari. Nyopet, dia berdiri aja, begitu digebukin, copet, gebuk. Dia nggak bakal aduh. Karena doi pasti nyengir. Pukul aja terus sob, pukul aja. Aduh, nggak berasa. Aduh geli, geli. Geli. Udahan sob, udahan mukulnya, udahan. Ya udah, aneh cabut dulu ya, bawa dompetnya. Ciao, yuk mari. Dan coba bayangkan juga kalau misalnya ada seorang petinju dan dia juga mengkonsumsi narkoba. Karena di saat musuh lu lagi berusaha payah mengalahkan lu masih bisa nyantai, lu masih bisa sambil BBM-an. Bahkan lu masih bisa nelpon cewek lu. Ya sayang, ya dia lagi di arena tinju sayang. Iya, wah ini lagi pertandingan sayang. Ya dia mukul aja nggak sakit. Aduh, set. Begitu ngelihat, matiin handphone, udah ansop mukulnya, udah capek, capek, gila lu sakti banget men. Oke, keduprak, 7, 8, 9, 10, juara, wow. Belum kelar. Dia menang gara-gara narkoba ya. Dan akhirnya dia juga ketangkep gara-gara narkoba. Syukurin. Dan syukurin juga Kemal, ternyata penonton tidak ketawa. Yuk kita lanjut lagi. Masih mau digoyang? Nah terus juga
Efek kedua, kalau misalnya lo adalah seorang pengguna narkoba, ya, lo akan mengalami sama yang namanya, salah ya. Kalau misalnya lo adalah pengguna narkoba, efek kedua, kalau lo pengguna narkoba, lo akan memiliki tingkat kecemasan yang berlebihan, sob. Dan semenjak gue tahu statement ini, gue curiga jangan-jangan nyokap gue pakai narkoba. Karena setiap pulang malam gue selalu gitu. Kamu itu dari mana sih? Mama telepon gak diangkat, SMS gak dibalas, BBM gak dirit. Kamu itu dari mana? Mama pakai narkoba ini, aku rasain. Gila, mama cemas berlebihan ini. Sebentar mama, unit narkoba masuk, unit narkoba. Tolong ditangkap mama saya, dia cemas berlebihan unit narkoba. Akhirnya nyokap gue ditangkap, jepret, set. Belum. Parah ya. Terus juga gue curiga sama pacar gue, men. Pacar gue itu posesif banget. Gue curiga jangan-jangan dia pakai narkoba juga tuh orang. Dia kalau marah-marah, kamu tuh dari mana? Udah telat jemput aku, kamu pasti habis selingkuh ya? Enggak, sebentar sayang. Unit narkoba, masuk unit narkoba. Tolong ditangkap pacar saya, dia cemas berlebihan. Set, pacar gue ditangkap, jepret. Begitu gue balik, set, ini motor gue kemana ya? Perasaan tadi kan ada di sini. Aduh, kemana ya? Mas, lihat motor saya nggak, mas? Nggak, sebentar. Unit narkoba, masuk unit narkoba. Ya, jadi itu punchline-nya ya. Terus apa lagi ya? Oh ya, dan masih banyak lah pengguna-pengguna narkoba yang lain itu efek sampingnya, kayak misalnya pengguna narkoba itu akan takut sama air gitu ya. Lu harus patut curiga juga kalau misalnya ada temen lu yang ternyata misalnya lu lagi holiday ke pantai, begitu lu main air, terus ada temen lu yang, wits, hati-hati air, wits, woi, hati-hati air, woi, itu pasti pakai narkoba itu, pasti. Nggak ada orang takut kayak gitu, woi, nggak ada, itu pasti pakai narkoba. Terus yang paling terakhir adalah kalau misalnya pemakai narkoba akan membuat lu menjadi cadel, men. Gua nggak bohong, jadi cadel. Berarti hati-hati kalau misalnya ada temen lu yang cadel di sini, atau yang tadinya nggak cadel tapi sekarang jadi cadel, lu patut curiga, men. Misal lu ajak ngobrol, bro, dari mana bro? Kenapa? Dari mana? Coba lu ngomong R, L. Oke. Unit narkoba, masuk unit narkoba. Tolong ditangkap karena ada yang cadel unit narkoba. Sekian dari gua, Kamal Palevi. Terima kasih.